Di manakah Yesus mengatakan, "Aku Tuhan, sembahlah aku"? Pertanyaan ini sering ditanyakan kepada saya di dalam kolom komentar. Saya sudah membuat video sebelumnya tentang Yesus berkata, "Ia adalah Tuhan." Namun, tidak ada salahnya menjawab kembali sebab pertanyaannya ditambahkan lagi oleh umat Muslim dengan berkata, "Di mana Yesus bilang, 'Sembahlah aku'?" Yang pertama, Yesus bilang Ia Tuhan dalam Matius 12 ayat 8. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dari hukum Taurat, sebab hukum Taurat itu kudus dan suci. Meski hukum Taurat itu tidak bisa membuat manusia menjadi kudus dan suci. Jadi jika Yesus bilang Ia Tuhan di atas hari Sabat, berarti Ia Tuhan di atas seluruh hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu sebagai satu kesatuan utuh. Rasul Yakobus berkata, "Jika kamu melakukan semua hukum Taurat, tapi kalau kamu melanggar satu saja hukum Taurat, maka kamu melanggar seluruh hukum Taurat." Yang dikatakan sebagai berikut, "Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan bersinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak bersinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga." Yakobus 2 ayat 10-11. Begitu juga ketika Yesus bilang Dia di atas hukum keempat dari hukum Taurat itu, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Maka Yesus berkata Ia adalah Tuhan di atas seluruh hukum Taurat. Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan di atas hari Sabat. Hukum Taurat itu kudus dan suci, dan tidak ada manusia yang kudus dan suci kecuali Tuhan. Maka Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan di atas hari Sabat atau di atas hukum Taurat adalah tepat. Sebab Ia Tuhan yang kudus dan suci, dan hukum Taurat itu berasal dari Tuhan yang kudus dan suci. Namun hukum Taurat itu tidak bisa membuat manusia menjadi kudus dan suci. Sebab hukum Taurat itu seperti cermin yang menunjukkan kesalahan manusia, namun tidak bisa membuat manusia menjadi kudus dan suci. Silakan Anda lihat video saya di awal-awal channel ini dibuat. Saya sudah jelaskan tentang hukum Taurat dan Yesus Kristus. Kenapa ayat Matius 12 ayat 8 yang saya bahas dan bukan Yohanes 13 ayat 13? Sebab Yohanes 13 ayat 13 akan diperdebatkan oleh Muslim bahwa kata kurios di sana adalah Tuhan dan bukan Tuhan. Padahal dalam bahasa Yunani ada kata yang bermakna ganda, juga dalam bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Namun dalam bahasa Indonesia tidak ada kata bermakna ganda. Jadi dengan membahas Matius 12 ayat 8, maka tidak bisa terbantahkan lagi bahwa Yesus adalah Tuhan, sebab tidak ada manusia yang kudus dan suci melebihi hukum Taurat kecuali Tuhan itu sendiri. Hingga kata kurios dalam Matius 12 ayat 8 adalah Tuhan dan tidak bisa dipakai kata Tuhan. Jadi Yesus mengatakan Ia adalah Tuhan dalam Matius 12 ayat 8 adalah tepat. Yang kedua, di mana Yesus bilang, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Yesus tidak mengajarkan manusia menyembah dirinya dalam tubuh manusia yang sekarang ini. Meski ketika manusia menyembahnya, ia tidak menolak disembah. Namun Tuhan Yesus mengerti itu adalah wujud manusia yang berterima kasih kepadanya setelah ia menolong mereka. Seperti pria yang terlahir buta yang sujud menyembah Yesus dalam Yohanes 9 ayat 38. Katanya, "Aku percaya Tuhan," lalu ia sujud menyembahnya. Kemudian 1 dari 10 orang kusta yang tersungkur di depan kaki Yesus dan memuliakan Allah dalam Lukas 17 ayat 15-16. Malaikat saja tidak berani menerima disembah manusia, namun Yesus menerima disembah. Waktu Rasul Yohanes menerima penglihatan di Pulau Patmos, ia ingin sujud menyembah malaikat, namun malaikat berkata, "Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat." Wahyu 19 ayat 10. Sekarang perhatikan ketika Rasul Yohanes menyembah Yesus di kitab yang sama, yaitu kitab Wahyu. Saat itu Yesus sudah di surga. Perhatikan apa yang Yesus katakan ketika Rasul Yohanes tersungkur di depan kakinya. "Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.'" Wahyu 1 ayat 17-18. Haleluya! Itu Tuhan kami orang Kristen yang berkata Ia
adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Sehingga Yohanes tersungkur seperti orang mati di depan kaki Yesus. Yesus berkata, ia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Yesus berkuasa. Kalau Yesus berkuasa memegang kunci kerajaan maut, kenapa orang Kristen dan yang percaya kepadanya harus takut dengan maut atau kematian? By the way, kembali ke laptop. Kenapa Yesus tidak mengajarkan manusia menyembah Dia waktu masih di dunia? Sebab Yesus berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Jadi, Yesus tidak melarang manusia menyembah Dia, tapi Yesus mengajarkan manusia menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itulah sebabnya Yohanes tersungkur dan merasa mati tubuhnya, sebab Yohanes menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Jika roh keluar dari tubuh, maka manusia itu akan mati. Itu yang dirasakan Yohanes. Namun Yesus berkata, jangan takut, aku memegang kunci maut. Amin. Jadi, kalau Muslim bertanya kepada Anda, di mana Yesus bilang sembahlah aku, maka Anda sudah tahu jawabannya, yaitu Yesus mengajarkan kami orang Kristen untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah kami adalah roh, dalam Yohanes 4 ayat 24. Demikian penjelasan saya, kiranya menjadi berkat bagi kita dan kasih karunia Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.